Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu semua, berjumpa lagi di channel Mobil Dobor. Untuk episode ketiga kita membahas swap engine dan custom kaki depan belakang mobil Om Jody kita. Nah, mesin sudah kita hidupkan di bawah, alternator sudah kita pasang 2 power steering sudah kita tempel, AC pun sudah kita tempel juga, jadi tinggal naik ke pucuk mobil lagi. Yang pertama kita pasang dulu wing depannya lur. Nah, wing depan 8274, tapi drumnya kita lebar lur. Kita lebar drumnya biar masuk banyak plasma. Nah, untuk motornya masih single motor tapi dirubah pakai Dynamo XP dan asnya yang heavy duty. Cukup lah, kan dia pakai PTO juga lur. Nah, kita masih pakai plat 6 mili lur kalau untuk kedudukan drumnya. Jadi kau main tekuk lur. Nah, itu tanpa dipotong sambung. Jadi kita main tekuk platnya biar dia lurus dan tanpa las-lasan untuk sambung. Nah, mesin sudah naik lur. Mesin sudah naik. Mesin Dutro kita kawinkan dan transmisi 5 percepatan solar lur. Nah, jadi mesin sudah kita dudukin di atas sasisnya lur. Kalau mesin sudah naik itu kelengkapannya harus kita lengkapin lur, kayak selang-selang pipa anginnya, oli power steeringnya. Jadi kalau bodinya sudah terpasang lengkap, tidak ada susah lagi kita. Nah, itu alternator 2 ekor lur 140. Nah, udah AC nya sudah duduk. Nah, ke turbonya kita balik lur. Jadi untuk ke jos itu arah depan lur. Nah, yang untuk ngisap di belakang, karena tidak ada lagi ruangan di belakang tuh lah, kena dinding body lor. Nah, box steer kita ganti juga lor, pakai komando. Nah, tapi wajib kita tambah pelat lagi lor. Nah, jadi sasisnya biar tidak ada koyak mengoyak lor. Lagi pelat kita las ke sasisnya lor, biar dia kuat. Kalau dulu pasang box steer langsung ke sasis, niscaya itu lama-lama retak sasis lur. Cobalah korang ngetes. Nah, untuk pemasangannya ke sasis harus diingatkan lur. Dulu harus ngeset posisi gadan dulu lur. Nah, posisi gadan ditumbuk ke atas sasisnya atau dia pas beban berat tuh. Jadi pairnya kita bikin sekeping atau 2 keping, terus gadanya kita naikin ke sasis lur. Nah, posisinya macam ini lur. Cari yang aman, jauh dari long tirot dan yang lain-lain lur. Baru bisa di set box steernya. Jadi jangan terbalik lur. Tuh. Jangan terbalik, artinya set box steer dulu baru kaki-kaki atau gadannya. Nah, itu terbalik lur. Kita tidak bisa kayak gitu nak mencari posisi yang bagusnya dan yang aman. Kalau sekarang tuh kita bisa milah-milah yang bagus dan aman posisi box steer lur. Kalau sudah ketemu kita matikanlah di sasis lur. Nah, kalau lata duduk macam box steernya, tinggal langsung kita pasang arah steernya. Nah, tuh kita pasang yang arah steer as untuk muter-muter box steernya sama long tirot ke rodanya ini bawah lur. Nah, jadi pengerjaannya harus bertahap lur. Begitu. Hehe. Nah, itu lur, posisi radiator kita mundurin ke belakang lur, dekat kipas, tapi yang aman.
biar anginnya full ngisap dari dari kisi-kisi radiator. Posisi transmisinya sudah duduk juga. Jadi untuk swap engine mesin kita mencari posisi yang aman dan yang pas supaya untuk custom ke kakinya tidak terlalu menyusahkan kita kaki. Nah, kau bracket mesinnya lur. Bracket mesin sebelah kanan. Nah, itu posisinya kadang kita naikin ke atas, skopelnya harus kita cek juga lur. Aman enggak dia di karter atau di bulatan kain koplingnya. Nah, jadi kalau untuk serikat kaki yang gardan depan nih kita pepet ke atas ke ban stopnya lur. Nah. Untuk cover karet transmisi kita bikin lur custom supaya kalau mobil tuh ekstrim nunduk atau ekstrim negak ke atas, mesinnya tetap lur bergerak karena karet mesin kan lembut tuh. Nah paling kalau mesinnya mundur atau maju dia lengket di cover cover karet transmisi lur. Itu safety yang kita bikin lur. Nah kalau dia putus lah, ada masalah, tapi dia tetap tidak akan maju atau mundur lur posisi mesin waktu mobil nunduk atau mobil tegak itu lur di tebing. Nah itu bracket transmisi lur kita custom juga, jadi diposisikan yang bagus dan aman untuk ground bawahnya lur. Nah iko suri askopel lur pakai punya truk kantor lur jandam tinonya. Nah, tapi kalau suri askopel PTO kok suri PTO kok kaget di lur tempat PTO ke lur. Iko pakai punya Jimny. Nah iko posisi untuk PTO kaget lur kita taruh di bawah lur. Nah kalau double lah kita rubah pakai angin lur 4x4-nya. Itu pneumatik sudah kita modif pakai angin lur. Jadi tidak ada pakai tuas lagi, yang pakai tuas cukup high dan low lur. Karet transmisi tetap pakai yang standar lur, jadi tidak dirubah. Nah coba dulu jingok, itu geronya tidak terlalu nyongor ke bawah kan, jadi kalau ada gundukan tanah lebih aman kalau dia tidak nyongor ke bawah lur. Jadi askopel juga aman, transmisi juga aman. Nah ikut turbonya kalau kita pasang intercooler, nah itu hawa intake-nya di belakang lur, jadi kita balik untuk josnya di depan, hawa intake-nya di belakang karena posisinya malah sempit di body dada body itu lur. Nah jadi tidak masalah, tetap kita pakai fleksibel lur untuk selepas dari mesin. Mungkin dulu ada bertanya ngapa kok atur-aturnya 2 kok. Nah, bisa jadi yang sekotnya kaki kita bikin untuk serap atau kedua-duanya kita aktifkan lur. Jadi kalau berendam air kita tidak ada takut lagi kekurangan suplai api lur. Nah itu untuk posisi kaki depannya itu kita mentokin lur. Kita mentokin keadaannya ke sasis lur. Nah, kita cek dulu posisi yang aman di bawah supaya tidak ada yang menyentuh gadan menyentuh ke mesin atau askopel menyentuh ke mesin juga lor. Nah untuk jaraknya segini lor, itu dalam perhitungan kita aman lor. Jadi kalau gadan lah dinaikin kok kita sudah bisa ngeset panjang atau pendeknya askopel depan lor. Nah, kalau askopel depan tuh ngesetnya gadan dipepetin ke sasis. Nah kalau askopel belakang iko gadan belakang lor, iko ngeset askopelnya
waktu gadan dituruni atau di pernya dilepas habis lur, dijonggorin ke bawah lur. Nah itu baru kita set askopel belakang lur, jadi kebalikan lur. Nah itu anting-anting belakang gitu kostum dewek lur, jadi kita modif dewek supaya pernya tidak melipat lur. Kalau geleng gadannya lah ketemu, askopelnya panjang pendek sudah ketemu, nah kita matikan lalu untuk bracketnya. Nah, itu si pampat jangan sampai nyentuh juga lur antara sarang satu dan sarang satunya lur. Nah kau pakai bagel PS lur, PS truk yang depan, mereknya OHK, kau tapak bawahnya lur. Kenapa kita pasang pakai merek OHK biar kuat lur, tuh kau tapak bawah lur. Nah, kiri kanan kita pasang tapi terbalik dratnya ke atas lur, biar aman dia untuk di bawahnya tidak ada hambatan lagi. Nah itu aman lur, posisinya kita kasih ganjalan untuk ngemalnya biar tidak nyentuh lur. Itu kita posisikan gadannya turun dan gadannya atas harus aman, benar-benar aman. Untuk sok belakang kita pakai yang 10 inci lur. Nah kalau yang 10 inci kok kita dado nyewa body atas lur. Miring pula lur gambarnya, balik belur ya HP-nya. Kalau ngeset soknya gadanya kita naikin lagi lur. Kita naikin posisi gadanya, banyak kita pasang. Nah posisikan ban itu 5 cm di bawah body lur. Kasih jarak antara ban dan body itu 5 cm lur. Nah kaki ban stopnya ke gadan itu mengikuti. Nah itu posisi kopelnya harus aman lur, kalau dia naik kan aman kan, di bawah tadi masih ada celah dia. Nah kau tinggal bikin ban stopnya lagi lur, sama kedudukan shock breaker. Nah itu ban stopnya lur. Nah gitu lur. Nah itu ancang-ancang lur winnya lur, baru kita taruh di bawah. Tergantung gadan kalau siko. Nah itu gedrum win lur, jadi PTO ke kita bawa kita taruh di pinggang lur. Nah macam kau lah kira-kiranya lur. Kau surinya ke PTO ke lur. Untuk bos rem lur kita ganti PX supaya lebih pakem. Nah sentral koplingnya juga kijang. Nah kau dado yang depan kau kita tambah lagi plat yang tebal lur, supaya kalau di rem tuh dia tidak ada bergerak-gerak booster tuh lur, jadi aman. Nah itu untuk gadan depannya sudah mulai kita garap lagi lur. Nah posisi itu harus aman juga lur, si pampat tuh jangan nyentuh dia, posisi pampat depan dan posisi si pampat belakang. Nah kan amankan ini waktu gadannya naik habis ke atas lur. Diposisikan aman untuk daerah si pampat yang itu lur. Setelah tadi kita pepet ke atas gadanya, kini kita turun habis ke bawah lur. Kita tengok lagi posisi si pampatnya lur, nyentuh apa tidak. Nah kita putar-putar, nah kan itu aman lur. Posisi yang belakang hijau kita cek. Nah begitulah kira-kiranya lur. Kalau itu nyentuh lur, itu bahaya lur, pecah memecah si pampat kita lur, tanianya hidup kita lur. Untuk PTO-nya sudah bisa kita matikan lur, karena kemarin kita set gadanya kita naikin ke atas, jadi posisi PTO-nya itu benar-benar aman, jauh dari gadan lur. Kalau gadan tuh main naik turun, bisa kita matikan. Ini sudah kita matikan PTO-nya. Ingat lur, iko bukan PTO setan, iko PTO standar hardtop yang drumnya kita modifikasi
seperti sistem 8274. Telah ala dewek lor gimana sistem tuh. Yang pasti itu berguna untuk kekuatan drum PTO lor dari yang standarnya yang kita modify. Itu jauh beda kekuatannya lor. Nah, fungsinya drum yang ini kok yang samping lor kan untuk mutar drum lor. Nah, tuh. Jadi beban dan bobot mobil tuh di pinggir drum lor yang di brown kok, bukan di as PTO-nya lor. Nah, jika untuk shock breaker belakang sudah bisa kita set lur. Posisinya gadan kita naik lagi lur. Nah, rencana kita nak baringi lur shock breaker kan macam kolor. Nah, bisa juga kita modif macam kolor shock breakernya. Semuanya bisa, baring bisa, tegak bisa. Nah, tergantung dari ruangan yang ada di mobilnya lur. Nah, dulu cobalah cek di YouTube tuh ada shock breaker baring-baring lur. Nah, itu sama fungsi lur. Nah, mungkin kedepannya kita bikin shock breakernya baring macam itu lur. Biar ground bawah gadan itu lur aman lur. Tidak ada lagi hambatan untuk lumpur-lumpur dan tanah-tanah di bawah lur. Kalau kita baring macam itu lur. Tapi itu yang ke depan lagi lur. Kita set untuk mobil yang lain-lain. Kalau lah posisi kita temui, naik turunnya sudah kita temuin, amannya baru kita matikan bracket dulu. Nah, kira-kira macam kalau bracket dulu. Untuk shock breaker belakang 10 inci. Nah, itu kaget yang pipa di atas untuk bracket atasnya lur. Nah, yang ke untuk posisi bawahnya lur. Nah, mobil kau kita pasang dado juga lur. Dado kau full kita pasang dari depan sampai ke belakang. Nah, itu dado yang untuk depannya lur, karakter depannya lur. Nah, pakai pipa 3/4 ke lur. Kaki baru kita pasang plat 3 mili lur. Supaya mobil tuh di lumpur dia kalau bisa ngambang lur, ada tenggelam. Dan lewatin batu-batu juga aman lur. Di bawah tuh dado tertabrak-tabrak lur. Nah, itu untuk dado belakangnya sudah kita tempel juga. Nah, jadi tahap pembuatan dado bawah kok kita bikin dulu frame-nya lur, pipanya. Setelah pipanya jadi baru plat penutup. Maaf lur, video kok miring lur. HP-nya dibalik belur ya. Nah, yang pasti jelas ada lur video kok. Nah, walaupun dia miring-miring. Itu lur. Mungkin dulu bertanya juga itu ngapu suri jantannya di bawah yang betinanya di atas. Nah, itu biar dulu tahu kalau biasa kita main lumpur tuh biar lumpur tuh langsung turun lur dari askopelnya lur. Nah, jadi askopelnya tidak menyimpan lumpur atau tanah lur. Nah, begitulah kura-kura. Hehehe. Tapi dengan membalikkan askopel tadi itu tidak merubah dan mengurangi dari kekuatannya lur. Fungsinya tetap sama, memutar gardan. Nah, itu kaki-kaki depan lur. Coba dulu jingok. Itu bracket bawah dan atasnya harus berlawanan lur. Untuk shock breakernya lur. Nah, yang iko bautnya dari kiri ke kanan, yang iko bautnya dari depan ke belakang. Nah, supaya apa lur? Kalau dia buka habis itu dia rada bengkok lur. Nah, shock breakernya aman. Nah, untuk shock breaker depan lur kita pakai 12 inci apa 14 inci 14 lur kayaknya. Nah, itu gapuranya sudah selesai juga lur. Tetap kita skur dari kedudukan shock breaker kiri dan kanan supaya tidak ada pergerakan posisi shock breakernya lur. Nah, untuk ijak-ijak kaki-kaki kiri kanan kita bikin juga lur. Untuk pelat pengaman kakinya lur. Nah, jadi kita bikin lubang-lubang
kaki kita pasang terbalik biar ada terkelicik lur. Kalau sepatu-sepatu lur, sepatu-sepatu kena tanah lur. Nah, jadi kita modifikasi pakai lubang-lubang yang ada pucuk lur. Nah, itu lengket sepatu lur kalau kita dijak lur, jadi ada lari-lari sepatu lur kalau basah kena tanah. Macam ini lah lur jadinya ya barang yang kita tukul-tukul tadi lur. Aman untuk kaki yang kena lumpur. Nah, untuk kaki-kaki tadi lur, kalau sudah di set shock breaker depan belakang, askopelnya, ban stopnya, kita buka lagi lur gadanya lur. Kita kuatkan lagi gadanya lur, kita pasang skur-skur. Nah, ini macam skur ini lur. Supaya dia kuat. Lasannya kita tambah lagi lur di bawahnya lur. Nah, iko gadan belakang lur. Gadan belakang ke posisi kedudukan pernya dan kedudukan shock breakernya lur. Tetap kita kasih helm untuk bonggol belakang lur. Kalau dia mundur ada batu aman lur. Nah, ke yang sebelah kiri lur. Nah, itu keadaan depan lur. Wajib kita kasih skur juga untuk yang belah bawahnya lur. Nah, itu sebelah bawahnya lur. Kalau dia kena jemping-jempingan itu akan mengamankan posisi dari posisi kiri kanan pala babinya lur. Nah, itu kan sambungan tuh. Kita las mati lur. Tetap kita kasih helm gadanya. Itu yang sebelah kanan belum kita kasih pengaman. Tuh. Untuk long terotnya kita jepit lur. Dan kita pasang besi heksagonal dengan pilobol 20 mili. Baiklah dulur, cukup sekian dulu video kita kali ini. Semoga bisa menjadi inspirasi dulur untuk membangun mobil off-roadnya. Kalau ada nak ditanya-tanya atau nak di komen-komen, silakan, kita terbuka bisa berbagi ilmu bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.